Pelopor agama Konghucu. Tokoh yang erat kaitannya dengan kebudayaan Cina adalah Konfusius. Akan tetapi ada juga yang menyebutnya dengan nama Confucius atau Kung Sang Guru. Konghucu adalah seorang ahli filsafat Cina yang terkenal sebagai pengembang sistem memudahkan alam pikiran dan kepercayaan orang Cina yang mendasar. Ajaran menyangkut kesusilaan perorangan dengan gagasan bagi pemerintah agar melaksanakan pemerintahan dan melayani rakyat dengan teladan berperilaku yang baik. Dilakukan sekitar tahun 551 silam di kota kecil di wilayah Provinsi Shantung sekarang. Sejak mudanya ia menderita karena ditinggal wafat ayahnya dan hanya dibesarkan oleh ibunya. Pokok-pokok ajaran Konghucu. Ajaran Konghucu mengandung unsur pembentukan akhlak yang mulai bagi bangsa Tiongkok. Ajaran Konghucu yaitu 1. Yen dan Li, di mana Yen mengandung suatu pengertian hubungan ideal di antara sesama manusia, yang mana di setiap diri manusia terdapat suatu kebaikan. Sedangkan Li adalah keserangkaian antara perilaku, ibadah, adat, tata krama, dan sopan santun. Pandangan Konghucu juga tentang dunia, karena menurut Konghucu, dunia itu dibangun atas dasar moral. Ia juga mengatakan bahwa bukan sistem yang membuat manusia hebat, melainkan orang-orang yang membuat sistem itu hebat. Masyarakat Tionghoa mempunyai pemikiran tradisional, yaitu 1. Kepercayaan masyarakat Tionghoa dan sejarah kebudayaan kuno yang dimulai dengan mitologi-mitologi. Yang kedua, memiliki konsep 3 alam, yaitu alam langit, alam bumi, dan alam baka. 3. Keyakinan tentang Tuhan. Perkembangan pemikiran bangsa Tionghoa terhadap 1. Filsafat Cina. Dalam filsafat Cina banyak menggunakan pikiran-pikiran praktis dalam masalah kehidupan sehari-hari. Dalam pemikiran kebanyakan orang Cina, antara teori dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan. Secara umum, filsafat Cina bertolak dari semacam humanisme. Dalam pemikiran filosofis Cina, etika dan spiritualitas menyatu secara bersama. 2. Periodisasi filsafat Cina. Dalam periodisasi filsafat Cina ada zaman klasik, yang dimana menurut tradisi periode ditandai oleh banyak sekolah filsafat yang memiliki 100 aliran yang mempunyai ajaran yang berbeda-beda. Ada beberapa sekolah di zaman ini, yaitu Konfusianisme, Taoisme, Yin Yang. Ketiga, Samaneo, Taoisme, dan Buddhisme. Perkembangan agama Buddha di Cina, konsep Tao dapat arti baru pada zaman itu. Tao dibandingkan dengan mewarnai dari ajaran-ajaran Buddha. Agama Buddha masuk ke Tiongkok pada permulaan abad ke-1. Konghucu sebagai seorang pendidik. Konfusius merupakan orang pertama dalam sejarah Cina yang memberikan pelajaran kepada murid dalam jumlah yang besar. Dalam menyampaikan ajaran-ajarannya, Konfusius senantiasa menekankan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, ia bukan sekedar penyiar ajaran, melainkan juga menciptakan sesuatu yang baru. Ia selalu menganjurkan agar manusia berpikir sendiri. Konfusius sangat menekankan bahwa pentingnya pendidikan bagi manusia, karena baginya pendidikan dapat mengubah serta menghapuskan kebodohan yang terdapat dalam masyarakat. Melalui jalur pendidikan, Konfusius berusaha mempengaruhi orang-orang yang muda diharapkan akan menjadi pengusaha. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus dibangun dalam rangka mewujudkan kesejahteraan serta kebahagiaan seluruh rakyat.
Inti dari ajaran Konfusius adalah menekankan bahwa pada masalah manusia dan kehidupan di dunia, yang mana lebih banyak membahas tentang masalah pendidik moral. Yang pertama, Li, tata krama. Yang kedua, Tao, jalan atau cara. Yang ketiga, Jen, peri kemanusiaan. Yang keempat, Ehuntus, manusia bijak. Yang kelima, Cheng Ming, penyusunan nama. Yang keenam, Hosio, bakti anak.